Tips fashion buat pria laki-laki. Pertama, memilih pakaian yang pas. Ya, itu betul. Pastikan pakaian yang dikenakan sesuai dengan ukuran badan. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, supaya nggak ngerusak penampilan. Terus kenalin bentuk badan. Pilih pakaian yang bisa menonjolkan kelebihan serta menyamarkan kekurangan Anda. Ya, itu setuju sih. Karena kalau terlalu kecil gitu ya, itu kan jadi ngepres ya. Jadi kelihatan banget bentukannya gitu kan. Yang kurus atau misalnya rada berotot gitu kan, akhirnya jadi ngepres banget di badannya gitu kan, kayak mesin press gitu kan. Yang agak chubby gitu ya, atau ya oversize gitu kan, itu jadinya kelihatannya kayak lebih gak enak lagi dilihatnya gitu kan. Gitu ada bulatannya gitu kan. Nah, tapi kalau terlalu besar juga akhirnya yang terlalu kurus juga jadi gombrong banget gitu kan. Yang terlalu besar juga jadi kelihatan besar gitu. Aku mau bukan disclaimer sih. Aku mau ngasih suatu statement yang menurutku ini mungkin gak disadari oleh banyak orang. Yaitu orang pakai kemeja itu belum tentu dia tuh rapi. Iya, betul. Karena tadi poin kamu, pertama bisa jadi kemejanya tuh kegedean, potongan yang kagak bagus, motifnya aneh gitu gimana iya, ya, betul, atau betul. udah kayak lusuh gitu. Iya, betul. Karena kita belajar dari ada si dua orang ini, yang si pasangan ini yang kemarin kita itu, yang secara fashionnya gitu ya, berpenampilannya mereka nih top levelnya banget ya. Pas mereka bilang akhirnya kalau baju-baju yang udah kayak apa, hilang warna tuh apa, Iya, pudar. terus yang udah kayak apa, belel gitu, itu buang aja gitu. Iya sih. Jangan dikasihin juga, buang aja gitu. Iya sih, benar. Tapi tadi poin itu begitu. Kayak misalkan pakai kemeja atau pakai celana bahan gitu ya, tapi nggak fit, nggak pas dengan ukuran badan kita gitu ya. Kita juga nggak jadi rapi sebenarnya. Iya, dengan betul. pakai kayak gitu. Kayak misalnya badannya kurus gitu ya, terus dia pakai yang oversize gitu kan, badannya jadi kelelep gitu. Iya. Ya, atau kadang misalnya dia pakai kemeja gitu, terus tapi kayak kemejanya tuh kayak nggak di lengannya tuh nggak dikancing gitu kan, tapi nggak digulung, itu kan jadi gak rapi juga gitu. Kalau misalnya emang lengannya nggak mau dikancing ya digulung misalnya beberapa lipatan Iya. gitu. Itu Atau kalau harus misalnya sering dikancing lakukan sih. sekalian ya gitu, kancing sekalian gitu. Terus ya apa namanya, mungkin kalau cowok tuh di sininya kali ya, di sini sama di sini bagian sini itu yang kayak krusial, lingkar dada kali, lingkar dada sama lingkar ini yang kayak krusial banget. Biasanya kan ngepres di sini nggak, di sini nggak ngepres di Iya, sini itu nggak tergantung ngepres lagi, gitu kan. tergantung lagi badannya, ininya bidangnya seperti apa Iya, ya. iya, Kebetulan kalau aku kan semenjak sering workout dari 2020, at least 2020, jadi sininya jadi gede banget daripada sebelumnya Iya, gitu. soalnya Sininya. kan kamu juga renang juga kan. Iya. Jadi Tapi agak tapi pas lebar. gara-gara workout tuh aku baru menyadari emang jadi berubah lah. Jadi lebih bidang gitu. Jadinya ukurannya agak sulit gitu. Kalau aku edis kadang-kadang kalau L aja, dulu kan aku L ya pas sebelum itu ya. Aku sering kalau pakai baju segala macam L, kalau kaos gitu-gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa tuh, harus XL. Kalau nggak XL malah XXL gitu. Semua biar di sininya kena nih, Iya, di sininya nih. Kalau enggak ntar seseknya malah di sini. Iya, Kalau itu kalau aku gitu. Itu poin utama tadi, kayak bisa tahu nih kayak harus yang pas kalau pakai pakaiannya gitu. Iya, terus kemeja, maksudnya pakaiannya juga harus tahu potongan, jenis potongan apa ya, misalnya kayak kemejanya tuh kan ada yang kemeja. Oh iya, dua utamanya. Yang slim fit sama yang reguler. Iya. Kalau untuk orang-orang yang ini tips dari aku ya. Kalau untuk orang-orang yang badannya tuh ya at least bagus lah gitu. Bagus bukan gimana ya? Badannya normal gitu, nggak kayak aku kan kayaknya agak gede dikit gitu. Agak lebih gede daripada orang pada umumnya gitu ya. Atau ya gitu, kayak gitu. Kalau orang yang normal-normal aja pakai yang slim fit mending. Karena potongannya akan lebih bagus di dia. Iya, gitu. betul. Sama kalau kamu itu yang susah tuh celana. Nah, poin ke celana tadi, ngomong di gimana orang udah pakai celana bahan nih tapi kok nggak rapi ya. Ada beberapa poin yang bisa dibahas. Yang paling common biasanya ada dua. Pertama kali ya, di ujung celana. Iya. Ujung celana harus dipotong ke tukang jahit. Iya, betul. Wajib, itu nggak bisa ditawar. Nggak ada tuh kayak digulung kayak berapa gulungan, nggak bisa.
Maksimal kalau perlu digulung itu 2 kali gulungan doang. Lebih dari itu udah haram loh sebenarnya. Kayak banjir. Hah? Kebanjiran bener. Nah itu harus potong, datengin ke tukang potong celana apa? Iya, tukang jahit tukang lah. permak. Cuma 20.000 doang. Iya. Potong celana cuma 20.000. Karena kayaknya 10.000. Bahkan kalau misalkan kadang-kadang ya, kalau ibu-ibu zaman dulu tuh bisa motong sendiri bahkan gitu. Kayak mama tuh bisa motong ya. Cuma kalau misalnya mau agak lebih rapi atau kayak celana jeans ya, beli celana jeans, bawa ke tukang jahit, dipotong yang cocok sama panjang kaki gitu. Nah terus celana-celana selanjutnya bawa aja celana yang paling cocok sama dia. Kayak aku kayak gitu kan. Biasa aku potongan tuh panjangnya 90 kalau celana, 90 sampai 91 gitu. Nah, karena udah tahu yang paling enak yang mana, biasa kalau ini potong ini Bang gitu. Bawa celana yang bener bukan bener. Yang udah sebelumnya dipotong, contohnya lagi itu lebih pas biasanya. Satu itu. Kedua di ininya apa? Lingkar pinggang. Iya, pinggang ya. Lingkar pinggang gitu. Kadang-kadang suka kegedean, tapi yang lebih ekstrim orang kalau kesempitan kali ya. Iya sih. Tapi utamanya bisa pasti kegedean yang jadi kayak gombrong gitu kan. Iya. Nah tips dari aku itu adalah kalau celana, kalau bisa dicoba gitu. Kalau bisa dicoba. Tapi kalau susah dicobanya, panjang celana itu kayak gini dari sini sampai sini. Sampai itu. Kalau pas ditaruh celananya bisa muterin gini ya, muterin itu pas, itu celananya pasti pas di kita. Gitu. Sama orang tuh kalau celana kegedean gitu ya, jangan rely sama ikat pinggang. Iya betul. Ikat pinggang tuh bukan buat jadi dari nggak pas jadi pas gitu gimana ya. Tapi lebih kayak biar nggak gerak aja gitu. Tapi sebenarnya ada hacknya sih. Apa tuh? Buat kayak itu next level lagi lah. Iya enggak, tapi kayak beberapa aku nggak pernah, tapi soalnya aku nggak pernah rekomen kayak gitu. Kalau aku kan di reels YouTube gitu ya, terus di Instagram. Bukan short YouTube short, reels Instagram sama TikTok tuh sering bermunculan kayak cewek yang fashionable gitu. Nah dia tuh beli celana kayak jenis celananya tuh kayak gombrong gitu loh. Nah itu bisa di hack dengan cara kayak bagian belakangnya kan. Belt kan ada yang di belakang 3 ya. Iya. Nah itu kayak dimasukin tali terus diikat di belakang. Jadinya dia ngepresnya ke belakang gitu loh. Oke. Gitu. Itu mungkin nggak tahu aku kalau cowok bisa kayak gitu. Iya itu dia nggak tahu. Kalau cewek mungkin ya mungkin. Tapi kalau celana cowok kan paling kalau nggak jeans chino, celana bahan paling tinggi itu doang kan. Itu nggak tahu deh aku bisa apa enggak ya. Tapi kalau bisa ya bagus lah kalau gitu. Tapi ada celana tadi 3 lah. Kalau celana 3 tuh jeans, chino sama apa tadi? Bahan. Kalau jeans, kalau warnanya gelap yang kayak gini ya kayak aku ya, itu bisa dipakai untuk yang semi formal lah gitu. Agak lebih formal gitu. Kalau yang terang banget tau gak sih, yang biru terangnya kayak baju kamu gitu, jeans yang warna kayak gitu. Haram banget kalau menurutku itu buat ke acara yang lebih agak formal gitu ya. Walaupun jeans sampai titik tertentu kan emang kasual ya. Tapi kalau yang warna kayak baju kamu tuh itu super kasual banget. Iya betul. Nah kalau yang warna lebih gelap bahkan ke hitam itu yang bisa buat formal. Iya. Kalau baju ya paling kemeja jatuhnya. Iya. Gitu. Kemeja mungkin kalau yang aku rasa bagus tuh kemeja Oxford gitu ya. Biasa aku sering pakai tuh. Iya, kalau orang familiar ketemu aku kayak itu trademark gitu ya, pakai kemeja Oxford itu kalau kemeja. Sebenarnya ya laki-laki tuh nggak ribet gitu loh. Iya benar nggak ribet dan nggak mahal. Iya baju kemejanya tuh yang polos aja tuh udah bagus menurutku gitu, nggak perlu yang kayak bermotif gitu sih menurutku ya. Kadang kan kayak ya modelnya sama tapi beda warna kayak udah cukup gitu loh. Iya benar. Udah gitu kayak cowok tuh kayaknya nggak terlalu yang kayaknya bajunya itu lagi gitu deh. Itu trik aku juga sih. Iya, nyambung kan? Ke poin yang kedua sebenarnya. Warna sama pola. Nah warna tadi bener sih, warna dan pola dulu kali ya. Pola tadi yang tadi bener kata kamu. Kita pasti semakin lama ya mendalami, pasti kita tahu apa yang bagus buat kita dan gaya kita tuh seperti apa. Iya. Tinggal beli yang sama banyak. Iya betul. Kayak betul. Kamu tahu kan, aku punya kemeja yang sama 3.
warna putih, warna biru muda, warna biru tua. Ya kan? Hitam. Oh, kemeja ya. Kemeja, iya. Hijau kan beda kemeja pendek itu. Iya lengan sih. pendek. Tapi maksudnya aku punya kemeja lengan panjang, kemeja Oxford lengan panjang Iya tiga sama semua potongannya. Beda warna. Sama merek, sama potongan, sama tipe, beda warna doang. Iya. Betul. Ya kan? Gak ada yang pernah sampai detik ini bilang kayak lu pakai ini mulu kan? Iya. Karena kayaknya cowok juga kayaknya tidak terlalu lemes ya untuk ngomongin kayaknya baju itu lagi deh kayaknya. Aku nggak tahu ya di luar sana ada atau enggak, tapi karena ada aja, tapi maksudnya segelintir kecil banget. Tapi orang mayoritas sih sebenarnya nggak peduli. Kalau cewek tuh agak cukup kelihatan gitu ya, kayaknya bajunya itu mulu gitu kan. Terus cewek ribet soalnya banyak tipenya gitu. Makanya kadang kalau aku buka lemari bajuku ya kayak kok aku bosen ya sama bajuku ya, kayaknya itu lagi gitu. Padahal kayak kalau ditanya banyak ya banyak gitu. Tapi kayak karena udah kayak sering dipakai, udah di berbagai macam dikombinasiin, terus kayak udah mentok gitu ya. Kayak bosen deh mau beli baju lagi gitu. Aduh. Kalau cowok aku mikir akhirnya harus dress with purpose gitu. Iya. Berpakaian dengan tujuan gitu, dalam artian ya udah kayak tadi aku nggak bakal kelihatan sama karena ya beda di warna gitu, dan aku selalu pakai pakaian yang at least minimal banget menurutku ini cocok lah gitu. Gitu, jadi nggak ada tuh hari-hari dimana kayak ini pakai yang nggak bagus gitu. Iya betul. Jadi itu nggak perlu mahal loh sebenarnya. Iya bener sih. 100.000 200.000 sebenarnya cukup gitu untuk orang tuh. Betul sih. Maksudku kayak ya apa sih paling ya kalau laki-laki tuh ya kemeja kan. Kalau misalnya rapi yang kayak semi formal gitu ya, kemejaan atau enggak kayak kaosan cuman pakai outer gitu ya, outer jaket gitu. Outer jaket itu bahasanya tuh jaket overshirt. Yang sering pakai aku nggak tahu, kalau orang yang suka ngeliat aku dia tahu tuh kayak jaket tapi kayak kemeja gimana ya? Iya. Kayak sebenarnya di mana-mana sekarang udah mulai ramai ya. Iya, berkerah gitu. Itu aku rasa itu pintu gerbang paling mudah buat cowok untuk merhatiin fashionnya sebenarnya. Jangan jaket hoodie. Jaket hoodie tuh buat buat main gitu. Iya. Maksudnya kayak kalau misalnya mahasiswa lah gitu, misalnya kan harus rapi gitu ya, nggak melulu nggak apa-apa loh, nggak melulu kemejaan, bisa aja kayak kaos, tapi kayak yang tadi kayak jaket kan sekarang udah ada berkerahnya gitu, beli aja itu gitu. Jaket overshirt namanya. Itu bagus banget lah gitu. Kalau aku rasa buat kalau misalnya cewek juga ada misalnya pacaran gitu ya, dia mau ngasih hadiah dalam bentuk pakaian gitu ya, yang bikin kayak kayaknya gue mau mengupgrade fashionnya si cowok gue ini gitu ya, beliinnya pertama kali ya jaket overshirt namanya. Iya. Jaket yang kayak kemeja. Iya, soalnya itu tuh kayaknya aku duluan gak sih yang kayak nyuruh kamu untuk beli buat outer kamu. Soalnya tadi kamu kaosan doang kan sama kemeja. Iya, terus kamu kayak gak bisa, kamu harus pakai dikombinasiin yang lain gitu kan. Beli. Iya, gitu. aku dengan kesadaran penuh memang tadinya mikir biar simple gimana gitu. Aku mikir aku mau pakai kaos hitam aja terus-terusan gitu. Kaos hitam yang aku tahu cocok di badanku. Aku beli banyak, aku pakai terus gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi sekarang akhirnya dari sana karena tidak memungkinkan ya. Aku mikir di industri kita tuh tidak memungkinkan cuma begitu aja, kurang. Apakah itu bagus? Apa enggak? Bagus aja sebenarnya, tapi kita harus kayak next level gitu at least kalau di industri kita kan. Iya. Aku mau nggak mau tambah jaket overshirt gitu. Iya, betul. Atau tambah kemeja mau nggak mau. Iya. Menurutku cowok, aku ngeliatnya tuh cowok tuh ganteng maksimal gitu ya. Kalau sebenarnya semuanya tuh polosan gitu sih sebenarnya. Iya, itu di warna sebenarnya. Iya, main tone gitu kayak warnanya yang gitu, perlu netral. Iya. Hitam, putih, abu-abu, biru tua. Nah, itu aman banget tuh. Iya, betul. Kalau misalkan gini, atau pola dulu. Polanya juga sederhana gitu. Misalnya cuma garis-garis, kotak-kotak aja gitu, kotak-kotak kecil. Itu bisa nambah dimensi lah. Iya. Tapi kalau tadi polos itu, aku pelajari ada 2 aturan sebenarnya. Aturan pertama adalah warnanya 2:1. Antara orang itu, misalkan pakai outer daleman, misalkan entah kaos, entah kemeja atau apapun, sama kan celana.
aturannya tuh 2:1. Gelap-gelap terang atau terang-terang gelap. Itu pasti works. Iya sih. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya motif tuh nggak apa-apa, cuman kayaknya kalau untuk kayak yang semi formal atau formal gitu agak kurang cocok gitu. Kayak misalkan kayak motif kayak baju pantai gitu-gitu, tau gak sih? Nah itu kayak cocoknya buat main gitu-gitu kan. Tapi ya itu juga misalnya di bawahnya tuh ya celananya tuh celana chino mungkin gitu. Benar-benar. Warnanya juga harus yang masuk gitu. Gitu sih, benar-benar. Karena kadang kayak aku nemu kayak kadang beberapa juga aku nemu laki-laki misalnya dia pakai batik gitu ya. Kayak formal gitu kan. Batik kan sebenarnya udah cukup formal ya. Gitu. Tapi karena dia tahu misalnya dia pakai formal karena dia masuk acara formal dibalut sama blazer atau jas. Karena itu jadi kayak kurang masuk gitu ya. Kalau misalnya mau batik aja gitu. Blazer aja tapi ya dalamannya either kaos polos atau enggak kemeja polos gitu. Benar-benar. Itu yang next level lagi, maksudnya kayak batik. Orang pakai batik terus bawahnya jeans, udah ada suram dah gitu. Iya sih. Suram itu udah bubar. Iya, Atau betul, batik bawahnya pakai sepatu lari. Iya. Wah, itu suram Iya, itu juga sih. Itu juga tuh terkait sepatu juga menurutku juga harus dibedakan gitu ya. Seminimal minimalnya. Kita balik lanjut ke ini, kayak nggak briefing. Sabar, itu di bawahnya aksesoris. Emang sepatu masuk aksesoris? Iya, warna sama pola kan nggak masuk. Iya, oke lah. Berarti sebenarnya itu masuknya poin 1 tadi. Poin 1 ya, memilih pakaian yang pas ya. Sepatu harus tepat lah sama occasionnya apa gitu. Iya betul. Karena ya kayak ya kalau misalnya emang mau pakai sepatunya itu maksudnya mau pakai sepatu untuk daily gitu ya, better pakai sneakers aja, beli sneakers aja dari awal. Let's say misalnya budgetnya emang cukup untuk beli 1 sepatu gitu kan, instead of sepatu running gitu ya atau sepatu olahraga, better ya udah beli aja sepatu sneakers kalau misalnya emang tujuannya untuk daily gitu. Ya, tapi balik lagi tadi sih, warna netral tuh paling bagus lah gitu. Itu yang paling indah. Tadi hitam, putih, abu-abu, biru tua. Kalau ada mau warna-warna yang agak kayaknya aneh ya, warna marun atau hijau apa gitu ya, itu bisa kayak ada splash tuh gimana? Misalnya kayak satu bagian aja gitu. Jangan kayak semuanya nabrak gitu. Iya. Enggak, ini maksudnya konteksnya tuh kalau misalnya dia kayak punya budgetnya tuh mau cuman beli satu sepatu gitu kan. Better ya udah beli sneakers aja kalau emang tujuannya untuk dipakai daily gitu kan. Udah gitu warnanya yang netral gitu supaya kayak kalau misalnya semi formal dia bisa masuk juga gitu kan. Terus misalnya occasion gitu pakai batik ya sneakers masih bisa lah, masih sneaker putih gitu-gitu masih bisa gitu. Instead of kayak cuma beli sepatu tuh ya sepatu olahraga gitu. Iya, terus kan gak bisa dipakai daily sebenarnya, kurang cocok untuk dipakai harian gitu. Jadi better kalau misalnya emang punya budgetnya untuk 1 sepatu ya beli sneakers saja menurutku gitu. Iya sih. Utamanya kalau nggak putih sebenarnya hitam. Putih polos atau hitam polos. Itu kalau hitam polos sih berapa nggak punya ya. Aku nggak menemukan kebutuhanku untuk punya. Tapi kalau putih selalu punya warna putih. Ya, tapi to be honest aku lebih suka warna putih sebenarnya. Iya ya. Karena putih tuh lebih cocok masuk kemana aja. Benar. Kenapa gitu. Kenapa aku punya putih juga yang aku pelajari kayak gitu sebenarnya. Iya, karena bisa masuk mana aja. Kayak misalnya celananya hitam terus sneakernya hitam, menurutku kayak agak mati gitu. Iya. Jadi kayak ya kalau misalnya putih, dia mau celana hitam, mau celananya putih tetap bagus gitu. Gitu. Nah, terakhir ininya tentang aksesoris. Aksesoris yang tepat. Aksesoris yang tepat dapat memberikan sentuhan akhir pada penampilan Anda. Pilih aksesoris yang sesuai dengan pakaian dan suasana. Gitu. Nah, ini apa aja yang dibahas di sini? Itu jam tangan, kacamata hitam, ikat pinggang yang berkualitas. Ya. Gitu. Poin dari situ dulu kali ya. Aku melihat nih ya, kalau laki-laki itu, kalau perempuan kan bisa segala macam. Itu cincinmu kamu pakai banyak gitu, kalung gitu bahkan gitu ya, dan lain sebagainya, kacamata, jam segala macam. Kalau aku laki-laki ngelihatnya ya, paling minimal pertama kali banget itu adalah jam tangan. Harus kudu wajib pakai jam tangan. Iya, oke. Kemanapun pakai jam tangan. Kecuali ya kalau buat olahraga ya. Olahraga bisa main futsal gitu lepas lah. Tapi sebenarnya kebutuhan ke kantor, tempat kerja, sekolah, jalan-jalan
harus pakai jam Ya. di tangan yang tidak dominan. Apa pertama dulu selain tentang jam? Oke. Kalau menurutku ya balik lagi misalnya dia punya budgetnya cuma satu untuk beli 1 jam tangan gitu ya. Oh, beli jam tangan apa? Iya, Apa jam gimana? tangan apa gitu ya. Menurutku jam tangan yang kayak kamu gitu loh. Atau enggak yang strapnya tuh kulit. Macam apa ya? Macam kayak Alexander Christie gitu kali ya. Pernah lihat gak sih jam tangan Alexander Christie? Iya. Kayaknya itu kan jam yang dulu tuh kayak 1 jutaan lah gitu kan. Atau mikirnya di bawah ada deh yang mirip-mirip Alexander Christie gitu Sejujurnya kan. aku nggak suka merekomendasikan Alexander Christie, tapi bentuknya ya, bentuknya. Bukan brandnya, Bukan tapi brandnya. kayak bentukannya gitu Bentuknya, ya. iya. Iya. Kayak jamnya tuh yang itunya kayak apa ya? Itu apa sih, kayak tembaga bukan? Bulatannya apa? Steel gitu Steel ya. Iya, steel. Steel bracelet. Iya, steel gitu, terus kayak strapnya tuh ya kulit lah seminimal-minimalnya. Atau kalau mau beli yang kayak gitu sekalian ya udah. Kalau dari ngomong jam ya, sebenarnya aku pengen bahas ini lebih detail ya, karena kan aku mendalami tentang jam juga dan aku senang juga. Tapi sesederhananya, sesimpel-simpelnya tadi, emang orang harus punya jam tangan lah gitu, satu paling minimal banget. Triknya tadi ya, misalnya kayak gitu ya, bisa apa, kulit atau yang steel gini, itu beli aja dua-duanya, yang bisa diganti pasang. Jadi 1 jam, misalnya tadi steel, ganti yang kulit, ganti ininya ganti jadi kulit. Kalau misalnya mau steel lagi ganti steel, tiga dua. Tapi sebenarnya Hacknya kayak gitu. Iya, sebenarnya tapi menurutku yang juga menurutku cukup masuk kemana aja tuh sebenarnya iWatch sih. Apple Watch. Bukan iWatch, ini apa sih, smartwatch ya? Apa sih namanya? Kayak gini-gini. Smartwatch. Iya, ya itu mungkin yang bisa smartwatch gitu. Bisa lebih diterima sama banyak orang mungkin smartwatch. Iya. Kayak misalnya ya nggak mesti Apple Watch lah, kan masih banyak gitu kan. Itu kayaknya masuk kayak yang kayak semi formal tuh masih masuk lah gitu. Menurutku, tapi aku malah justru kalau dari segi aku sebagai yang ngelihat penampilan cowok gitu ya, aku tuh agak kurang kalau misalnya kecuali lagi kayak semi main biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi agak-agak cukup serius gitu ya, occasionalnya, itu tuh jam tangannya tuh jam tangan olahraga. Emang akhirnya di orang-orang yang mengerti tentang jam tangan ya, kayak smartwatch gitu, Apple Watch dan semuanya Galaxy apa segala macem, emang bisa dibilang agak-agak haram sebenarnya. Karena buat pakai jam tangan yang ada layar. Kenapa? Kalau ini kan, kalau aku kan jam tangan analog kan, musik gitu kan, maksudnya jam tangan analog gitu, bukan yang digital yang musik gitu. Agak haram karena tadi poinnya itu merusak keklasikan dan keformalitasan dari orang itu. Iya. Gitu. Itu poinnya dari sana sih. Cuma kalau di keadaan tadi misalnya lagi main atau mungkin keadaannya yang kasual aja ya, pakai kayak gitu sih nggak ada masalah. Iya sih. Aku sendiri pun cuma pakai jam tangan yang bisa ada layar gitu-gitu. Iya. Cuma kalau olahraga doang kan. Iya sih. Di luar itu aku bahkan ngerasa diriku tuh kayak orang sakit kalau pakai yang kayak kamu pegang gitu tuh. Mungkin kalau perempuan tuh nggak jarang ngelirik jam kali ya. Kita tuh kayak ya itu buat aksesoris tambahan aja. Laki-laki yang ngelirik jam. Laki-laki yang biasanya tuh dia punya ini tertentu lah, punya kekayaan tertentu, punya jabatan tertentu, itu ngelihat tuh pasti. Iya pasti sih. Kayak kalau perempuan kan perhiasan ya. Perempuan perhiasan, iya. Kalau laki-laki tadi perhiasan, satu-satunya perhiasan yang bisa digunakan sama laki-laki jam tangan. Iya. Kenapa makanya orang-orang pakai jam tangan harganya ratusan juta miliaran? Karena itu basically perhiasan si laki-laki menunjukkan status dirinya dia gitu, kayak gue sudah berhasil loh dalam kehidupan atau apapun itu ngaruh sebenarnya. Iya betul. Gitu jam tangan. Nah selain jam tangan, kalau kacamata kan inilah ya, kalau nggak bisa ngelihat pakai juga. Iya, tapi ini juga jadi menarik sih, kacamata tuh juga jangan asal beli kacamata. Iya, harus cocok sama bentuk mukanya. Iya, harus cocok sama bentuk mukanya. Kayak misalnya dia mau beli online, ya datang aja dulu ke offline store gitu kan. Iya. Coba-cobain kira-kira kacamatanya kayak gimana, terus cari yang kayak di online store yang kira-kira miripnya kayak gimana gitu. Jangan yang kayak misalnya mukanya nggak cocok full frame tapi belinya full frame gitu kan, kayak agak kurang gitu. Jadi even kayak minus tuh bisa stylish juga loh gitu. Bahkan kalau perempuan kan sebenarnya kayak lebih prefer pakai kontak lens saja instead of kacamata gitu kan.
Gitu ya. Gitu. Udah sih itu sama belt sebenarnya. Belt kulit yang kayak mantep gitu. Iya. Betul sih. Itu sebenarnya laki-laki ya. Kalau di bayanganku aksesoris berlaki-laki cuma 3 itu doang. Kacamata, jam tangan yang proper, sama belt yang kulitnya kayak mantep gitu. Iya betul. Nah, lebih extend daripada itu, kalau laki-laki cincin nikah, cincin Iya. kawin, itu. Udah sih. 3 itu doang lah. Tapi kalau yang lain-lain tuh kayak gelang yang gimana gitu-gitu atau kalung gitu-gitu. Dan apalagi sih, mungkin itu aja kali ya. Kayaknya kalau kayak gitu-gitu mah Itu buat aku main rasa- aja gak sih? Aku rasa itu kayak buat kayak lagi main yang bener-bener kayak, weh kita lagi seru-seruan Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau untuk kebutuhan normal gitu ya, aku rasa itu enggak ini sih. Iya. Enggak ideal sama sekali. Enggak ini sama sekali. Sama ini sih ya. Mungkin kalau misalnya apa namanya? Cowok tuh bagus juga kalau misalnya kemana-mana pakai clutch. Apa ya? Clutch gitu ya. Oh iya. Itu kan masuk aksesoris juga ya, kayak tas gitu, kayak clutch gitu. Instead of misalnya kayak I don't know, mungkin ransel. Ya ransel kayak anak sekolahan lah. Iya Kalau sih. udah dunia profesional, kalau nggak Tapi mungkin kalau clutch misalnya atau messenger bag iya. gitu kayak buat Kalau kerja. misalnya pekerja mungkin ya nyaman pakai apa ransel juga mungkin gara-gara biar bahu kanan kirinya enggak Ransel tapi ransel yang proper lah gitu. Iya, Gimana iya. ya, ransel yang kalau bisa ransel kulit gitu, atau mungkin ransel yang gimana sih, ransel yang proper lah Iya, gitu. Bukan iya. yang ransel kayak dari hadiah laptop gitu. Atau ransel yang kayak anak rohis tuh itu Iya. mah itu udah suram Ya, tapi sih. kalau misalnya kayak formal ya better pakai clutch aja gitu. Clutch ya. Ya clutch yang kayak pegang gitu. Itu tuh menurutku juga jadi menyokong fashionnya dia juga. Gitu sih. Paling aksesoris itu aja ya sebenarnya, agak tricky gitu ya. Tapi at least tadi maksimalin tadi di jam tangan, kacamata, belt. Udah 3 itu doang aja Iya udah. betul. Maksudku tuh kayak aku mikir kayak kalau misalnya emang masih terhalang sama budget ya. Kan maksudnya kalau ngomongin fashion dan grooming itu kan pakai pakai duit kan ya. Kalau misalnya emang masih kehalang sama budget gitu ya. Menurutku better tuh kayak belinya tuh yang satu tapi bisa semuanya gitu. Nah, itu yang aku terapkan di fashion gitu ya, di pakaian ya. Semua pakaianku, baju dan celana dan sepatu dan jaket ataupun itu semua bisa berkolaborasi satu sama lain. Jadi aku mau ngambil yang manapun dipadukan sama yang manapun nggak ada masalah. Iya betul. 7 hari per minggu aku nggak pernah punya masalah kayak milih pakaian yang mana yang agak ada di lemari, nggak pernah punya masalah. Iya betul. Kayak misalnya kayak tadi misalnya kayak budgetnya untuk beli satu sepatu ya udah beli sneakers aja gitu. Sebelum nanti kalau ada tambahan duit ya kalau buat baru tuh mau terposi misalnya kayak kalau semi formal kalau formal tuh sepatunya kayak beli pantofel yang bagus gitu misalnya. Sepatu ini bahasanya tuh sepatu Oxford. Iya Oxford gitu-gitulah. Terus atau loafers kalau yang iya, sekarang atau misal muda-muda. kayak running kalau misal olahraga kan sekarang jenis-jenisnya beda ya. Sepatu tenis beda, sepatu lari beda itu gitu lain kan. cerita lah. Kalau ini kan yang seharian ya. Iya, Kalau apa? Outfit olahraga itu ini. Iya nggak maksudnya kan di kalau luar ini. misalnya cuman punya punya sejumput uang untuk beli satu barang, menurutku beli barang itu tuh yang bisa dipakai yang tengah-tengah. Kadang ada barang yang bisa tengah-tengah gitu ya, masih bisa nyambung untuk yang kayak biasa, masih bisa nyambung untuk yang kayak formal atau semi formal gitu. Baru nanti kalau ada kenaikan income baru dinaikin lagi tuh gitu. Misalnya satu event tuh satu beda outfit yang khusus outfit itu event ini beda lagi gitu-gitu.